Yang masuk dalam kepanitiaan pemilihan rektor itu ada 3 organ. Yang pertama Majelis Wali Amanah, kemudian Senat Akademik, dan dari organ rektor. Karena kebetulan di kepanitiaan kami dari unsur rektor yang tadi sampaikan ada 3 organ. Jadi kita sifatnya itu jadi betul-betul kepada supporting, kepada dukungan untuk memastikan semua proses itu berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifaisyah Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin periode 2026 hingga 2030 resmi dimulai. Tentunya di balik proses yang sangat penting ini ada mekanisme seleksi yang ketat dan juga kriteria-kriteria tertentu bagi para calon Rektor Unhas, serta tentu ada harapan besar dari seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Nah pemirsa, di episode kali ini kita bakalan membahas lebih jauh mengenai bagaimana sih tahapan pelaksanaan dari Pilrek Unhas ini, serta bagaimana Unhas menjamin proses pelaksanaan Pilrek ini dapat berlangsung secara demokratis dan juga tentunya melahirkan nahkoda terbaik bagi Universitas Hasanuddin di masa yang akan datang. Untuk itu pemirsa, di episode kali ini sudah hadir bersama kita 2 orang narasumber. Kita sapa narasumber kita yang pertama terlebih dahulu. Sudah hadir bersama kita Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unhas 2026-2030, ada Bapak Profesor Dr. Gigi Hasanuddin MS, spesialis periodonsia konsultan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Sehat ya Prof? Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, dan tentunya kita juga sudah kehadiran narasumber kita yang kedua, ada Kabak Humas Unhas yang juga merupakan bagian dari tim sekretariat panitia Pilrek Unhas 2026-2030, ada Bapak Ishak Rahman SIP MSI. Assalamualaikum Pak Ishak. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ishak hari ini? Cerah ya Prof. Dan ceria. Cerah ya Pak, dan ceria tentunya menyambut mulainya masa-masa Betul. pemilihan Rektor Unhas ini di masa tentunya mulai tahun ini hingga tahun depan ya Prof. Pak pelaksanaannya. Nah saya mulai dari Prof Hasanuddin terlebih dahulu. Tentunya boleh diberikan gambaran kepada pemirsa Unhas TV dulu Pak. Bagaimana sih proses pemilihan Rektor Unhas ini Pak? Sebelum saya bicara mengenai proses pemilihan, kita perlu mengetahui bahwa pemilihan Rektor Unhas itu merupakan peristiwa biasa. Sudah biasa. Ya, sudah biasa. Yes. Setiap 4 tahun. Setiap 4 tahun. Ya, dan itu untuk menentukan kepemimpinan atau keberlanjutan kepemimpinan universitas. Ya, yang penyelenggaranya adalah Majelis Wali Amanah. Majelis Wali Amanah. Atau disingkat MWA. MWA betul. Nah, itu akibat perintah dari undang-undang atau perundangan, terutama perintah dari peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2015, di mana diperintahkan kepada Majelis Wali Amanah untuk mengangkat dan memberhentikan rektor setiap 4 tahun. 4 tahun sekali. Jadi ini peristiwa biasa. Peristiwa sudah biasa. Setiap 4 tahun. Jadi santai-santai aja lah. Seperti itu. Jadi sudah ada juga peraturan yang melandasinya, tentunya sudah ada perintah dari perintah dari peraturan pemerintah itu sendiri. Memang setiap 4 tahun sekali setiap ya Prof. 4 tahun sekali. Mengenai tahapannya sendiri Prof, itu banyak yang penasaran tahapan-tahapan apa sih yang dilalui untuk sampai melahirkan rektor baru untuk Unhas ini sendiri. Yang penting sebenarnya adalah tahapan-tahapan dari pemilihan rektor itu perlu dipahami secara resmi alurnya, bahwa diawali oleh pengumuman. Pengumuman dulu. Launching dulu ya. Di launching. Dan sosialisasi. Kemudian besoknya itu diumumkan melalui web resmi Unhas dan juga media mainstream dan media online. Jadi semua media baik nasional, lokal juga semua diumumkan untuk mendapatkan calon-calon terbaik. Jadi diumumkan ke publik. Setelah itu diumumkan, di sana ada syarat-syarat untuk mendaftar.
Ya, tentu Pak. Nah, ya, Iya. syarat-syarat mendaftar, kemudian orang mendaftar yang memenuhi persyaratan. Kalau internal sendiri ada lebih 300, hampir 400 orang. Sampai saat ini yang sudah mendaftar? Hampir 400 orang internal UNAS yang memenuhi persyaratan. Jadi kita tidak kehabisan stok pemimpin. Bahkan tumpah-tumpah ya. Ibaratnya ini dan ini yang terbaik semua ini. Begitu kira-kira setelah mendaftar, kalau lolos dari verifikasi administrasi, kemudian diberikan pengantar untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, setelah dia sehat dan diberikan pemeriksaan psikotes dan ada di situ tidak ada larangan, kemudian dilakukan penjaringan dan dipilih di senat, kemudian dibawa ke MWA untuk dipilih kembali. Seperti itu. Seperti itu kurang lebih garis besarnya dimulai dari sosialisasi tentunya, dan di situ sudah disampaikan syarat-syarat apa saja. Syarat-syaratnya. Dan dari segi administrasi mungkin itu yang sudah 300 lebih yang memenuhi 390 sekian kriteria. Luar biasa UNAS ini. Kandidat ini kalau semua mendaftar itu kalau semua mendaftar bingung semua. kita. Jadi sudah ada 300 lebih yang sudah memenuhi kriteria. Kita sudah surati. Sudah disurati juga. Tinggal dari si pihak bersangkutan ya Prof, apakah dia berminat atau tidak, menindaklanjutinya seperti apa. Dan kita sudah publish keluar. Seperti itu ya. Betul. Ini akan kita bahas lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentunya. Tapi terkait dengan mekanisme ini Prof, apakah kan sudah dikatakan tadi bahwa ini sebenarnya sudah hal biasa. Ini sudah rektor ke-13 ya Prof, yang mulai dijabat sekarang. Nah, apakah ada yang membedakan dengan mekanisme pemilihan rektor di tahun-tahun sebelumnya Prof? Kalau melihat, karena saya juga anggota senat waktu itu. Sebetulnya secara garis besar substansi tidak ada perbedaan. Hanya saja bahwa tahun kemarin tuh pemilihan rektor agak berbeda dengan sekarang karena waktu itu zaman COVID. Sehingga hampir semua kegiatan dilakukan melalui secara daring ya. Nah, itu yang membedakan. Nah, tapi sebelum ada COVID ya hampir sama lah, kurang lebih sama. Dan substansi persyaratan dan sebagainya kurang lebih hampir sama ya dengan tahun sebelumnya. Karena kecuali sebelum peraturan pemerintah 53 itu mungkin ada perbedaan. Tapi setelah ini semua sama. Dalam beberapa tahun terakhir lah kurang lebih sama dengan yang tahun ini ya Prof. Terkait dengan panitia pemilihan nih Prof, tentunya akan ada seleksi yang sangat ketat, apalagi yang dikatakan tadi sangat banyak sebenarnya memenuhi kriteria. Kalau mendaftar semua itu mungkin panitia yang mengambil peran di sini. Nah, siapa saja yang dilibatkan dalam panitia pemilihan ini Prof? Perintah MWA itu untuk membentuk panitia pemilihan rektor, dan perintah dari perundangan bahwa yang masuk dalam kepanitiaan pemilihan rektor itu ada 3 organ. Yang pertama Majelis Wali Amanah sendiri, kemudian Senat Akademik, dan dari organ rektor. Jadi 3 organ ini kita tahu di UNAS itu ada 3 organ. Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, dan Rektorat. Jadi ada 3 unsur di situ. Meskipun yang diperintahkan untuk menjalankan pemilihan rektor ini, tapi 2 organ lainnya ini berperanan penting untuk melakukan proses terpilihnya rektor baru atau rektor yang memimpin ke depan. Jadi ada 3 organ itu tadi ya Prof yang tentunya terlibat dalam kepanitiaan. Karena 3 organ ini yang membentuk universitas. Selanjutnya kita ke Pak Ishak dulu mungkin kita bahas tentang kesekretariatan atau sekretariat panitia itu sendiri. Bagaimana kesiapan dari sekretariat panitia untuk menyukseskan kegiatan ini Pak? Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, di sekretariat kan kita sifatnya supporting. Kita supporting, jadi kebijakan umumnya mengenai pemilihan itu ada di panitia dan di MWA. Lalu kemudian karena kebetulan di kepanitiaan kami dari unsur rektor yang tadi sampaikan kan ada 3 organ. Jadi kita sifatnya itu lebih betul-betul kepada supporting, kepada dukungan untuk memastikan semua proses itu berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Kalau sejauh sampai saat ini mungkin sudah berapa persen gitu sedikit progres yang sudah masuk dalam tahapan pemilihan rektor ini? Sebenarnya sih agak sulit kita untuk mengukur ini karena kesiapan kita itu sebenarnya anytime gitu. Anytime misalnya
katakan misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan dalam kesekretariatan, kita kan tanggal 4 kemarin baru mengadakan kegiatan launching ya Prof ya. Nah, di dalam launching itu dari panitia, dari MWA itu menyampaikan visinya atau gagasannya, kami ingin launchingnya seperti ini. Nah, nanti kemudian kami di sekretariat yang menerjemahkan. Karena seperti ini pengennya, berarti kita akan desain seperti implementasinya ini, seperti apa gitu. teknisnya. Jadi kami itu mungkin barangkali lebih kepada peran sebagai penerjemah dari gagasan besar dari panitia. Kemudian itu terjemahan kami itu kami konsultasikan apakah sudah betul sesuai ini, dengan gitu. yang diinginkan. Kalau sudah sesuai, kemudian kita laksanakan gitu. Itulah yang ini. Betul-betul supporting gitu. tapi memegang peran penting juga sangat. Sekretariat Tidak bisa jalan kalau tidak ada ini. betul. Karena namanya kan technical. Betul. Teknis sangat penting tentunya. Tidak bisa jalan kalau tidak ada teknis. Masih dengan Pak Ishak, bagaimana dengan timeline-nya sendiri Pak? Tanggal-tanggal penting dari pelaksanaan pemilihan rektor ini. Iya, saya kira kalau untuk timeline-nya itu karena ini tahapannya cukup banyak sebenarnya. Ini juga sekaligus mungkin saya memanfaatkan kesempatan ini, informasi untuk hal-hal seperti timeline, kemudian persyaratan dan sebagainya itu semua sudah kita cantumkan di website-nya. Nah, saat ini per hari ini per 5 Agustus itu website kita itu sudah official dan sesuai dengan rencana dari panitia dan perintah panitia kepada kami gitu. Website itu sudah bisa dikunjungi sekarang oleh siapa saja yang mempunyai minat terhadap pemilihan rektor di alamat ini bisa dilihat di sini, mungkin bisa ditulis nanti ya. Iya, ditambahkan Pak. pilrek.unhas.ac.id. Nah, di situ nanti ada menu tentang jadwal dan kalau itu diklik ada infografis mengenai tanggal-tanggal. Timeline secara keseluruhannya Pak. Misalnya pendaftaran itu kita mulai tanggal 11. Itu sampai tanggal 1 September. Lalu kemudian setelah itu apalagi tahapannya itu semuanya tercantum di dalam website tersebut gitu. Jadi semuanya sudah lengkap ya berada di website tersebut. Untuk pendaftarannya sendiri mungkin sudah disampaikan juga di sosialisasi, tapi untuk menyampaikan kembali lagi kepada pemirsa TV, bagaimana pendaftarannya pada lokasi-lokasi tertentu atau secara online saja Pak? Tidak, jadi untuk pendaftarannya itu nanti kami berharap kepada siapa saja, ini kepada yang memenuhi kriteria yang memenuhi syarat dan sebenarnya biar tidak memenuhi syarat bisa mendaftar. Nanti bisa dinyatakan diterima apa tidak. Diverifikasi. Daftar saja di. Intinya kepada siapa saja yang mau mendaftar gitu, dipersilakan nanti untuk menghubungi panitia. Di website itu ada nomor kontak panitia gitu. Menghubungi panitia itu kita tekankan supaya menghubungi panitia sehari sebelumnya. Karena kita akan mengatur, takutnya misalnya pada hari itu ada 2 atau lebih yang harus mendaftarkan, kita perlu mengatur jamnya dan sebagainya gitu. Kemudian nanti untuk lokasi pendaftarannya atau tempat pendaftarannya itu di di lantai 4 rektorat. Di situ adalah kantor MWA gitu yang juga merupakan sekretariat panitia dan nanti akan ada penyampaian secara teknis gitu. Misalnya kalau pendaftarnya itu ingin datang dan dia misalnya membawa rombongan, kita kan tentu harus menyesuaikan jumlah rombongannya dengan tempat ruangan gitu kan. Kalau misalnya dia mau membawa 200 orang, waduh mungkin barangkali yang lain belum di bawah gitu kan. Terus nanti kita mengatur karena kami juga nanti perlu menghubungi panitia pemilihan, dalam hal ini unsur 3 organ itu tadi, untuk menginformasikan bahwa ini ada yang mau mendaftar. Kan pada saat mendaftar kan harus ada yang menerima. Betul. Nah, ini tentu saja yang berwenang untuk menerima itu adalah panitia itu sendiri. Kami tim support itu betul-betul menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan teknis gitu. Misalnya untuk meja, untuk pengaturannya duduk di mana gitu, mic-nya misalnya bagaimana pokoknya hal-hal teknis lah gitu. Teknis ya, betul. Sehingga kita memastikan bahwa semua proses itu berlangsung dengan lancar. Jadi pendaftarannya tentu sangat mudah ya. Bahkan tadi dikasih bocoran, biar tidak memenuhi kriteria, daftar saja. Daftar saja. Diverifikasi gitu. Betul. Kemudian ada juga satu hal lagi mungkin barangkali yang perlu disampaikan karena ini adalah mandatnya barangkali Prof Di. Yang bisa mendaftar itu bukan hanya dari Unhas. Dari luar dari luar juga bisa mendaftar. Makanya kenapa tadi Prof menyebutkan kepada kami tim teknis, pastikan ini tersosialisasi dengan baik. Jadi kami akan mengiklankan ini dan ini sekarang proses sedang berlangsung baik itu di media nasional melalui media sosial juga. Hari ini kita merampungkan desain flyernya, kemudian setelah itu selesai nanti akan kami konsultasikan lalu kita akan publish, kita akan sebarkan di sosial media kita serta kita kirim ke berbagai jaringan dan juga mungkin barangkali Prof rencananya dari panitia juga akan mengirim surat kepada para rektor dari kampus-kampus lain
informasikan ke ini mereka gitu. Ya. Iya, Diinformasikan Supaya mereka untuk datang, mendaftar juga atau sebagai supaya datang di media mainstream nasional. Oke. Ya, seperti Kompas misalnya. Betul, ya, betul. Kita jadi cakupannya luas ya, jangan terbatas pada Indonesia. bilang bukan ke orang UNAS. Bisa Iya, bisa terbuka untuk semuanya. Ya. Nah, setelah tahap pendaftaran tentunya yang paling penting juga nih Prof ada sistem pemilihannya itu sendiri. Nah, saya mau ke Prof Hasanuddin lagi. Untuk sistem pemilihannya sendiri boleh digambarkan nanti berbentuk seperti vote atau terbuka seperti itu, Prof. Setelah ditahan dulu, Prof. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, Prof. Tetap di Unhas Speak Up. Oke. Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up bersama kedua narasumber kita, ada Prof Hasanuddin dan juga Pak Ishak Rahman. Kita tadi sempat bahas ke Prof Hasanuddin terkait dengan sistem pemilihannya, Prof. Boleh digambarkan bagaimana nanti proses pemilihannya itu, apakah vote, terbuka atau tertutup atau ada sebagainya? Kan begini, pemilihan itu ada dua. Oke. Di tingkat senat universitas dan di tingkat majelis wali amanah. Jadi 2 kali pemilihan. Di tingkat senat akademik itu pemilihannya pada umumnya selama ini secara tertutup. Tertutup. Ya, jadi one man one vote. Jadi orang menusuk, pernah juga mencontreng. Ya, terserah nanti, nggak tahu perusahaan apa nih, aturannya kayak bagaimana. Tapi yang jelas 1 orang 1 calon. 1 calon. Ya, tusuk atau dia contreng, nggak tahu apa. Sudah ada peraturannya. Nanti anggota senat memilih itu mungkin kalau nggak salah 85 orang. Nah setelah terpilih dari situ, misalkan 5 calon, kemudian dilakukan vote, terpilihlah 3 yang terbesar. 3 calon terbesar, kemudian 3 calon terbesar ini dibawalah ke majelis wali amanah untuk dilakukan pemilihan. Nah, di situ ada menteri. Suara menteri. Dan suara itu one man one vote untuk anggota majelis wali amanah. Tapi khusus menteri 35% suaranya. Hitungannya persentasenya besar ya, besar porsinya. Kalau dikali-kali itu kira-kira 9 suara. 9 suara ya, sudah dihitung-hitung ya. 9 suara. Sedangkan anggota majelis wali amanah yang 1 suara itu kalau tidak salah berapa tuh? Ada 17 MWA. 17 sampai tambah 9. Mohon maaf, 17 itu termasuk menteri. Jadi tinggal 16 tambah 9. 16 tambah 9. 25. Harus ganjil. Harus ganjil, betul. Jadi itu, melibatkan menteri juga ya, Prof? Menteri, Mendiknas sebagai pemilik universitas. Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri kan. Betul. Meskipun PTMBH, tapi sahamnya pemerintah kan paling besar. Sehingga diberi kewenangan menteri untuk ikut menentukan pemimpin atau rektor. Jadi memang ada tentunya terlibat juga dari kementerian sebagai
induk kita ya sebagai Ya. perguruan tinggi negeri tentunya Ya, Prof induknya. dilibatkan juga dan Ya. punya suara yang lebih besar, ya. persentasenya juga, Yang ya, 35%. dibandingkan dengan Iya, betul, MUA. betul. Sedangkan kita cuma 1. Oke, Ya, jadi gitu. senat akademik dulu 3 Senat terbesar akademik, baru dibawa ke tahap dipilih MUA 3, itu ya Prof. didorong ke Majelis Ulama untuk dipilih. Oke. Nah, yang terpilih itulah yang nanti menjadi rektor yang Oke. terpilih. Oke, Seperti jadi itu. anggaplah para penonton kita nih calon-calon yang mau mendaftar nih Prof ya. Ya. Tadi kan sudah digambarkan pemilihannya seperti apa. Mungkin sudah semakin tertarik ini. Terkait dengan persyaratan administratif, saya ke Pak Ishak lagi Ya, mungkin ya. ya. Syarat-syarat administratifnya secara umum aja nih Pak buat para calon-calon pendaftar ini. Iya, kalau ini juga sebenarnya kemarin sudah disampaikan pada saat sosialisasi dan juga ada di dalam peraturan itu, peraturan Majelis Wali Amanat mengenai tata cara pemilihan. Jadi untuk pendaftaran itu ada 11 dokumen yang harus disertakan oleh setiap yang mau mendaftar. Mendaftar, Nah, oke. detail dokumennya itu cukup beragam. Itu jadi mulai dari ijazahnya, kemudian SK-nya, kemudian pernyataan bebas narkoba, kemudian katakan keterangan tidak pernah dihukum disiplin, gitu kan. Oke. Kemudian tidak pernah jatuhi pidana, punya melaporkan LHKPN-nya, laporan harta kekayaannya gitu dan jadi bisa dilihat di situ. bisa dilihat di website supaya detail. Jadi di website itu sudah cukup jelas kita tampilkan dan dokumen-dokumen yang disertakan itu ada dokumen-dokumen yang memang sudah dimiliki oleh para kandidat. Misalnya SK. Tapi ada dokumen-dokumen yang dia mesti siapkan. Oke. Nah, itu ada formnya. Nah, sudah tinggal disediakan. di-download, dia tinggal mengisi formnya, kemudian dicetak tanda tangan. Karena ada juga beberapa dokumen yang tanda tangannya pakai materai. Oh, Gitu. oke. Jadi nanti tinggal dilihat di websitenya. Insya Allah di Oke. situ nanti detail dokumennya itu sudah cukup jelas. Oke, jadi yang Ada baru 11, baru mau 11. dipersiapkan sudah ada formnya juga Sudah ada tentunya, formnya, tinggal iya, betul. diisi ya. Ya. Jadi Ya. tunggu apa lagi ya? Semua harus ada Oke, buktinya. Ada semua buktinya. harus Tapi ada cuma ada buktinya. satu yang tidak Apa tuh, Prof? bertakwa Bertakwa kepada kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Itu tidak ada dokumennya ya. Tergantung iman. Kita minta di mana itu? Itu Apa ya, di imam buktinya. masjid atau di mana itu? Tidak ada. Oke. Ya, Jadi ya. kurang lebih 11 dokumen Ya, itu yang 11 tentunya dokumen harus disertakan. dipenuhi. Hmm. Nah, terkait dengan batas usia nih, ini juga penting untuk Ya. diketahui. Mungkin saya ke Prof Hasanuddin. Bagaimana batas usia untuk para pendaftar? Sebetulnya batas usia itu kan ditentukan oleh peraturan Ya, ya. statuta. Jadi 60 tahun. 60 tahun. Pada saat berakhirnya periode rektor yang sekarang. ya, Oh, berakhir sekarang. oke. Jadi kalau dia 59 Ya, masih bisa. Masih bisa, Ya, betul. 59 kurang 1 hari juga bisa. Iya, masih bisa. Ya, seperti itu. Iya. Ada yang protes, kenapa bisa 60? Bukankah kita 70 tahun pensiun? Ya memang begitu, karena peraturannya seperti itu. Ya, tidak bisa lagi Nggak usah diganggu kecuali gugat. kalau ada yang mau menggugat di Peraturan, ya. Mahkamah Konstitusi ya. Oke. Seperti wakil presiden kemarin. Oke, jadi kalau usia sudah dipatok Nah, tidak bisa sudah diganggu fix. gugat lagi ya. 60 tahun. Oke, 60 tahun pada saat Ya, masa pada saat- rektor sebelumnya berakhir ya. Ya, masa kalau jabatan lebih terakhir. 1 hari enggak bisa kan? Iya, betul. Oke, Bisa, namanya iya. persyaratan ya. Persyaratan Nggak usah seperti dinego-nego. itu. Ya, enggak bisa Nama nego-nego. juga tanggal lahirnya. Gitu ya, Prof. Oh, jadi memang 60 tahun itu sudah ada aturannya Ya, dari sudah ada pusat aturannya tentunya dari ya. peraturan pemerintah itu. Nggak bisa Oke. lagi. Untuk kan tadi ada berkas-berkas yang tentunya mesti diverifikasi nih, Prof ya. Bagaimana tim yang dilibatkan untuk memverifikasi berkas-berkas tersebut? Ada tim yang ada juga komandannya dan juga itu yang bekerja adalah Sekretariat tim lah ya. sekretariat, itu beliau. Iya, iya. Jadi ini bisa menjawab barangkali. Iya. Iya, Iya. ya silakan. Ya, jadi tentu saja nanti untuk proses verifikasinya itu pertama kan ada memang tim verifikasi, lalu nanti akan ada beberapa langkah yang dilakukan, misalnya kalau untuk keabsahan ijazah tentu akan diperiksa langsung Oke. gitu kan, kemudian Siapa tahu palsu. siapa tahu palsu, Nggak palsu. salah gitu. Tapi ya Iya. insya Allah kalau yang mendaftar direktur enggak lah. Iya, Ya. iya. Kemudian untuk keabsahan yang lain kan kita mesti memastikan juga misalnya kalau itu adalah form yang diisi yang baru ditanda, kita pastikan betul yang mengisi ini dia bertanda tangan memang orangnya gitu. Oke. Kita ada memang proses seperti itu dan ini juga yang paling penting. Tadi agak lupa kita sebutkan pendaftaran itu tidak bisa diwakili. Ya, Tidak harus bisa datang diwakili. langsung. Harus datang Harus langsung. datang Jadi langsung. si kandidat itu bakal calon figurnya ini itu yang mesti datang langsung menyerahkan kepada panitia gitu. Ya. Jadi kita tidak ada pendaftaran online, tapi dia mesti datang menyerahkan
sendiri secara langsung gitu berkas pendaftarannya. Oke. Form-formnya Jadi itu. formnya harus ya. dibawa langsung sendiri ya, biar dilihat aja muka-mukanya nih calon-calon. Dipastikan cocokkan fotonya persis sama dia. Lebih glowing gitu. Iya, Oke, jadi ada tim khusus memang yang tentunya akan melalui proses verifikasi yang sangat ketat tentunya terkait dengan berkas-berkas ini. Nah, untuk pemilihannya itu sendiri apakah ada keterlibatan dari kalangan akademis seperti mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, Prof? Kalau untuk sampai sekarang, menurut peraturan bahwa MUI itu juga ada wakil dari mahasiswa. Wakil dari mahasiswa. Tapi BEM universitas. Nah, sampai sekarang wakil rektor 3 itu wakil rektor 1 ya. 1 sekarang. Memberitahu kepada panitia bahwa sampai sekarang belum ada terbentuk BEM universitas. Betul. Jadi ya berdasarkan peraturan tidak boleh ada diwakili kecuali ada BEM universitas. Oh, jadi harus BEM universitas, bukan BEM fakultas itu tidak termasuk persyaratan. Oke. Mengenai teknik tenaga pendidikan ada dua orang, ya, wakil dari sana, dan itu merupakan pilihan dari teknik sendiri yang diusulkan kepada MWA untuk disahkan. Oke, jadi ada keterlibatan perwakilan-perwakilan tentunya ada juga hak suara dari tendik dan mahasiswa dalam hal ini BEM universitas ya. Tapi sampai sekarang belum ada. Perwakilan dari BEM. Oke, saya ke Pak Ishak lagi kan. Pak Ishak ini juga seperti yang saya perkenalkan tadi juga Kabak Humas ya. Kemudian bagaimana sosialisasi yang dilakukan untuk semakin menyebarluaskan lagi jangkauan mengenai informasi pemilihan rektor ini, Pak? Iya, tadi walaupun tadi Pak Ketua mengatakan ini adalah momen 4 tahunan sekali, tapi ya justru kan 4 tahun sekali ini penting. Betul. Sehingga kita akan berusaha mengoptimalkan semua kanal-kanal komunikasi yang memungkinkan, yang tersedia gitu, baik hubungan dengan rekan-rekan media massa, kemudian juga kanal-kanal sosial media yang kita punya begitu, termasuk misalnya dengan komunikasi langsung gitu. Jadi untuk berkaitan dengan pemilihan rektor ini kita mencoba untuk mengedepankan prinsip transparan gitu supaya memastikan bahwa tingkat kepercayaannya itu tidak tinggi, tidak meragukan, sehingga kami itu membuka diri untuk komunikasi ke publik, ke masyarakat, baik publik internal kita maupun publik eksternal juga. Ya, kita akan menggunakan semua kanal-kanal komunikasi yang tersedia, termasuk kita hadir di sini, Prof, kan kita podcast di sini. Ini dalam rangka memanfaatkan kanal komunikasi yang tersedia yang gitu. ada di Unhas tentunya. Kalau misalnya ada mungkin hal-hal yang sudah tercantum di website gitu ya Pak, tapi si pendaftar ini masih ada yang diragukan gitu, ada yang kurang jelas, ada mungkin kontak person yang standby 24/7 aja ya Pak. Jadi di website itu ada nomor kontak di situ. Ada nomor kontaknya di situ. Kalau dikunjungi kemudian ini kok meragukan, ini kira-kira apa maksudnya gitu. Silakan nanti dihubungi nomor kontaknya di situ. Ada memang bagian dari tim sekretariat yang ditugaskan untuk melayani pernyataan gitu. Betul. Tapi standby-nya juga bukan 24 jam. Tapi sampai saat ini kalau saya telepon Pak Ishak nggak pernah drink 3 kali. Siap ya tentunya. Terkait dengan pemilihan rektor ini sudah ada kontak personnya juga ya. Jadi di samping ada informasi yang disampaikan, juga ada kontak person yang kalau ada hal yang ingin ditanyakan tentunya akan standby dijawab. Ya, ada tim khusus dari sekretariat, luar biasa sekali. Nah, ini pertanyaan yang penting juga nih untuk pemirsa Unhas TV pahami. Kemudian bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjamin keterbukaan atau transparansi dari proses pemilihan rektor ini? Dua-duanya harus menjawab nih Pak. Kita mulai dari Prof. Hasanuddin dulu. Kami sudah bersungguh-sungguh untuk melakukan perhelatan ini secara transparan dan akuntabel, dan setiap tahapan itu terbuka. Ya, tidak ada yang ditutupi, karena bayangkan kalau pemilihan di lingkungan akademik tidak demokratis, gimana lagi? Iya, betul. Kita tahu bahwa perguruan tinggi itu merupakan benteng terakhir demokrasi, tidak boleh ada macam-macam lah. Jadi kita sudah komitmen untuk secara terbuka, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab baik dunia maupun akhirat.
Seperti itu. Jadi tentunya sudah berbagai upaya tentunya dilakukan oleh tim kepanitiaan, sekretariat panitia juga untuk menjamin bahwa pemilihan ini berjalan secara terbuka ya, transparan tentunya. Apalagi yang dikatakan Prof tadi bahwa memang kita perguruan tinggi itu menjadi sorotan betul-betul ya dalam segala hal. Demokrasi lah. Betul. Tidak boleh ada yang macam-macam. Iya, silahkan ditambahkan Pak Esa. Ya, saya kira sejalan yang disampaikan oleh Prof. Jadi kalau dari kami tim sekretariat itu kami memastikan seluruh prosesnya itu terbuka, transparan, bisa kita ketahui syarat-syaratnya, dokumen-dokumennya, kemudian informasi-informasi yang berkaitan dengan proses ini gitu. Bahkan kami itu bahkan untuk rapat pun itu kami sampaikan gitu bahwa ini ada rapat. Berkaitan dengan kegiatan ini, itu akan kita sampaikan di website kita. Itu ada memang satu kanal sendiri yang kita siapkan, kanal tentang berita dan kegiatan panitia pemilihan. Jadi di situ kita bisa melihat apa saja tahapan persiapan yang dilakukan. Yang satu-satunya yang sampai saat ini dari kami tim teknis itu tidak bisa kami buka itu adalah nanti orang akan memilih apa. Nah, kalian kan ada dalam pikiran masing-masing gitu kan. Itu tentu kita tidak bisa buka. Kami pun tidak tahu gitu kan ya. Tapi hak setiap orang itu yang tidak bisa. Tapi kalau untuk yang berkaitan dengan proses, nanti insya Allah nanti kita akan buka secara transparan tentunya. Teman-teman media juga kalau misalnya ada yang ingin konfirmasi, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses ini, insya Allah nanti akan kami memberikan dukungan informasinya. Gitu. Jadi seperti misalnya dia memenuhi persyaratan, terus panitia mengada-ada supaya tidak bersyarat, itu kan tidak mungkin. Ya, begitu, betul. Atau tidak memenuhi persyaratan, dipaksakan menjadi persyaratan, itu tidak mungkin. Karena ini kan terbuka, dan ini akademik. Betul. Rusak. Jadi betul-betul transparan dan publik bisa mengaksesnya semua ya, sehingga tentunya akan dijamin sangat kredibilitasnya tentunya. Nah, terakhir nih sebagai closing statement kepada kedua narasumber kita, Prof, bagaimana harapannya terkait dengan pelaksanaan Pilrek Unhas 2026-2030 ini? Saya berharap kepada seluruh calon supaya mempercayakan kepada kami dalam proses pemilihan rektor ini bahwa kami adalah penyelenggara yang sangat terbuka, akuntabel, bertanggung jawab, dan kita tahu bahwa ini adalah peristiwa yang biasa saja meskipun penting 4 tahunan dan biasa-biasa sajalah. Dan saya kira tidak ada black campaign gitu ya. Tidak ada saling menjatuhkan dan seperti pilkada misalnya ya. Ini akademik. Kita setiap calon kita sudah tahu sebenarnya mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi tidak perlu lagi di black campaign. Bahwa misalnya Pak Isat itu tahu mulai dari ujung sepatunya sampai kepalanya yang botak itu. Ditahu. Jadi seperti itu. Tidak usah di black campaign. Dia ketahuan misalnya jelek ya. Jelek lah begitu. Nggak usah, orang semua sudah tahu. Dan ini memilih profesor. Nah, rata-rata begitu, seperti itu. Oke, dari Pak Esa, closing statement, Pak. Ya, kalau tadi Prof itu menghimbau supaya kepada semua calon, kalau kami sih barangkali kepada semua kita yang sivitas akademika gitu. Supaya mungkin karena ini adalah hajatan kita bersama, ayo kita sama-sama mendukung kesuksesannya, barangkali Prof mungkin dengan cara kita masing-masing gitu. Kalau misalnya ada kebetulan acara pemaparan visi misi misalnya, mungkin kita bisa ramai-ramai datang ikut mendengarkan gitu. Kalau ada kesempatan untuk bertanya kepada para kandidat, itu bisa kita lakukan. Dan yang paling penting adalah kita memastikan bahwa kelancaran, ketertiban dari seluruh proses ini itu sama-sama kita dukung begitu barangkali, Prof. Itu mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan sebagai tim sekretariat di Baik, luar biasa sekali. Jadi sudah dijelaskan secara sangat jelas tentunya dari kedua narasumber kita, pemirsa. Baik itu dari segi persyaratannya, kemudian tahapan-tahapannya, dan siapa saja yang dilibatkan dalam proses pemilihan rektor ini. Dan tentunya kedua narasumber kita tadi sudah mengingatkan dan juga mengajak kita semua tentunya untuk sama-sama menyukseskan kegiatan ini dengan cara kita masing-masing. Universitas Hasanuddin tentu sudah menjamin bahwa pemilihan ini akan berlangsung secara
transparan, dan tentunya kita berharap pemilihan ini akan melahirkan pemimpin yang terbaik bagi Universitas Hasanuddin di masa yang akan datang. Terima kasih banyak kepada Prof. Hasanuddin dan juga Pak Ishak atas kesempatannya. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.